Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Irawan. Nomor induk mahasiswa 25031170219. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab dalam jabatan batch 3 tahun 2025, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 MI Nurul Islam Kota Sukabumi, Jawa Barat, dengan materi pembelajaran dengan tema ekspresi diri melalui hobi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan UKIN PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang lengkap jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Coba diulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum beraktivitas, sarapan itu penting ya buat tenaga. Ibarat mobil itu bensin ya, harus diisi dulu bensin. Kalau nggak ada bensin, mobil nggak bakalan maju. Kalian juga belajar melakukan aktivitas harus sarapan dulu. Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Seperti biasa disiapkan dulu sama Arifin, silakan. Ayo. Istaitu umum yaman salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu ikra. Awal bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tadzakkura wa tazkira wa nafa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabil wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, doa niat belajar dan Al-Fatihah sudah kita baca bersama. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dibuka dulu Al-Qur'annya atau juz amahnya untuk tadarusan dulu surat-surat pendek. Kita mau baca surat An-Naba. Silakan dibuka juz amahnya. Sebelum belajar kita mau baca tadarus dulu. Surat An-Naba. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun anin naba'il azim alladzi hum fihi kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil wal jibala wa khalaqnakum azwaja wa ja'alnaha wa banayna fawqakum sidada wa ja'alna siraja wa anzalna minal muhsirati ma'an linukhrija bihi habban nabata wa Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil an waj'alhu lana imama wa hudaw. Allahumma minhuma wa'alim warzuqna tilah ana Allah wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita udah baca niat belajar dan baca tadarus atau tilawah Al-Quran surat pendek. Mudah-mudahan pembelajaran ini diawali dengan baca Al-Quran, kita mendapat keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum dimulai pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak mau ngabsen dulu nih, mau ngecek dulu. Nih hadir semuanya enggak nih? Yang enggak masuk siapa? Nah, istighfar doang berarti ya. Sama?
Pajar tadi ada WA ke apa sakit ya. Alhamdulillah Reja udah masuk, udah sembuh. Si Alpin udah sehat, udah sembuh ya. Jadi dari 27 laki-laki 12 dan perempuan 15, 27 yang gak masuk Fajar sama Istifa. Berarti hari ini yang hadir 25 ya. Udah siap mulai belajar? Ya. Keluarin bukunya bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki bab yang ketiga ya, bahasa Indonesia semester 1. Temanya bab ketiga ini judulnya ekspresi diri melalui hobi ya. Ada dua kata yang mungkin kamu belum ngerti artinya, yaitu kata ekspresi dan hobi. Coba sebelum dimulai pembelajaran bahasa Indonesia ini yang temanya ekspresi diri melalui hobi, apa mau tanya nih, Bapak mau tanya, apa itu ekspresi dan apa itu hobi? Ya. Kalian pernah dengar kan ekspresi? Pasti tahu oh ekspresi itu ini, tapi kalian nggak tahu bagaimana mengartikannya, mengucapkannya artinya. Tapi paham kan artinya ekspresi? Paham kan? Hobi juga paham. Nah, tapi kalau mau ditanya ku apa, umpamanya nih, Ayu, apa itu ekspresi? Ayu sebenarnya bisa jawab, tapi susah mengungkapkan dengan kata-kata, itu kan yuk. Tapi tahu, paham, ekspresi itu artinya. Nah, ku apa dijelasin nih sama Bapak, dijelasin. Ekspresi itu menunjukkan diri, menampilkan diri, memperlihatkan diri, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di otak, apa ada yang dirasakan sama kamu. Contohnya nih, kalau orang yang lagi baca puisi, puisinya itu temanya atau isinya ketika membaca puisi tentang sedih, sesuatu yang menyedihkan. Dia ekspresinya nggak sedih, biasa aja, malah dia tersenyum. Itu dia mengekspresikan isi puisinya enggak, berarti dia nggak mengekspresikan. Nah, jadi setiap hobi yang kamu punyai harus diekspresikan, harus ditunjukkan. Umpamanya Dirgam, ekspresikan dia suka menyanyi, hobinya itu nyanyi. Makanya si Dirgam setiap melamun suka bersenandung. Umpamanya Dirgam lagi diam-diam, diekspresikan. Kenapa? Karena dia hobinya menyanyi gitu ya, diekspresikan punya hobi itu. Sekarang hobi, apa artinya hobi? Coba Rapi tahu nggak hobi? Umna, apa artinya hobi? Hobi itu dari bahasa apa? Dari bahasa Inggris kan? Sebetulnya bisa juga hobi itu dari bahasa Arab. Artinya apa hub? Cinta, sayang, minat. Jadi kesukaan, suka, hobi. Ada yang suka manjat pohon, ada yang suka berlari-lari. Itu beda-beda setiap orang tuh. Itu anugerah dari Allah. Nggak bakalan sama setiap orang tuh, hobinya pasti beda-beda. Jadi tadi ekspresi itu melakukan, menunjukkan, memperlihatkan sesuatu, menunjukkan dirinya. Nanti ketahuan nih karakter kebiasaannya itu dari ekspresinya. Sedangkan hobi itu bisa dicatat sama kamu ya. Apa yang apa omongkan, apa yang Bapak sampaikan. Kegiatan atau minat hobi itu yang disukai itu suka ya. Tadi hub bahasa Arab suka. Tapi hobi itu biasanya memberi kepuasan tersendiri. Ada rasa senang ketika kita melakukannya. Kenapa umpamanya Zipa di rumah tuh main-mainan, kata bahasa Sundanya cocokan, main rumah-rumahan terus setiap pagi, tiap sore. Karena apa? Karena suka, karena senang. Dari kecil sampai sekarang masih gitu. Itu hobi ya. Atau hobi itu bisa juga disebut kegemaran, kesenangan, kesukaan. Contohnya, mereka sangat suka sekali atau mereka sangat hobi sekali menonton film atau bioskop. Biasaan ya. Di sini di papan tulis ada bidang-bidangnya nih. Bidang-bidang hobi itu ada di bidang seni, kesukaannya itu atau hobinya itu. Ada yang di bidang
raga, ada yang di bidang hobinya itu kreativitas, ada yang di bidang peningkatan intelektual atau meningkatkan kecerdasan seseorang. Wah, apa rek ditanya ya? Mau ditanya nih. Contohnya Reza senangnya umpamanya hobinya itu berenang. Pulang sekolah langsung ke kolam renang, berenang. Harus pakai duit kalau di kolam renang. Tapi dia di sungai, karena nggak punya duit di sungai berenangnya. Nggak perlu keluarin uang, berenang. Berarti Reza hobinya di bidang apa? Seni, olahraga, kreativitas, atau peningkatan intelektual? Olahraga. Nah, nanti ada tes ku apa ya? Mau dipanggil dua orang. Ada permainan, ada game. Menebak hobi seseorang dari gerakannya, dari ekspresinya. Tadi kan ekspresi diri melalui hobi. Pamannya dipanggil dua orang nih, laki-laki. Satu orang yang memperagakan hobi yang ia sukai, satu orang yang nebak. Nanti dites dari anak perempuan 2 orang, dari anak laki-laki 2 orang. Contohnya nih, ku apa dipraktekin. Umpamanya 2 orang nih, Reza sama Abrisam. Reza umpamanya tadi kan hobinya apa? Berenang. Si Reza teh mengekspresikan diri. Ini Reza. Pakai apa? Suka baju, terus pakai apa namanya? Baju renang. Terus si Reza teh gitu. Andi tebak sama Abrisam, hobinya berenang. Nah, kamu nanti jawab betul gitu ya. Atau Reza yang jawab benar ya. Coba sekarang dari anak perempuan ke depan, Zipa sama Umna ke depan. Yang nebak Zipa ya. Zipa yang nebak, ngelihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Umna mau hobinya yang mana, tunjukin. Jangan ngelihat ke belakang, Zipa. Mau yang mana hobinya? Terserah hobinya. Umna apa? Apa kayak Epa tadi itu? Nanti praktekin gerakan ekspresinya. Nanti ditebak sama Zipa. Mau yang mana, apa? Kreativitas. Nah, pamannya ini nih kamu. Nanti praktekin, jangan ngelihat ke belakang. Sesuai gerakannya apa? Ekspresinya. Mana yang mana? Tunjukin biar Zipa nggak ngelihat. Oh, yang itu, sok. Zipa lihat. Udah ketemu hobinya. Siapa? Umna. Coba praktekin depan Zipa. Jangan bersuara, gerakan aja. Apa? Masak, betul? Betul. Ya, tepuk tangan. Nah, itu dah. Terima kasih. Sekarang anak laki, si Haikal sama Nu'man, depan. Siapa yang mau menggerakkan, mengekspresikan hobinya? Siapa? Uman. Berarti kamu yang nebak ya? Yang nebak. Jangan lihat ke belakang. Uman, pilih mana hobi kamu sebenarnya? Apakah main bola? Apakah memanah, berkuda? Banyak hobi itu. Apakah bersepeda? Apa hobinya tuh manjat pohon? Terserah. Cepat, silakan. Udah. Lihat apa hobi Uman. Uman, ekspresikan hobi kamu. Jangan ketawa. Apa tebak? Main bola. Main Bola. atau sepak bola. Betul, salah? Oh ya, tepuk tangan. Berarti dari ekspresi yang dilakukan seseorang, kita bisa menebak hobinya apa. Coba apa ya? Mau menggerakkan hobi apa? Kamu bisa nebak nggak? Hobi apa ya? Hobi apa nih? Apa nih? Hobi apa nih? Apa? Berkebun, betul. Jadi di rumah apa? Ada kebun tomat, ada kebun jagung. Karena apa? Hobinya apa?
berkebun. Tuh, jadi setiap hobi itu harus diekspresikan ya. Biar kesenangan kamu tuh menjadikan kebiasaan, tapi hobinya harus yang positif, yang baik, jangan yang buruk, yang negatif ya. Atau bisa jadi hobi yang enggak haram, enggak wajib, biasa-biasa aja, nggak ada hukumnya. Umpamanya hobi memancing, jangan sampai lupa waktu. Umpamanya mancing, waktu zuhur datang lupa, nggak sholat sampai asar masih mancing, hobinya mancing. Ada nggak orang tua kamu, ayah kamu yang kayak gitu hobinya? Alhamdulillah berarti. Atau kamu hobinya main game. Main game positif apa negatif? Bisa positif, bisa negatif, tergantung menggunakannya hobi itu. Hobi main game boleh-boleh aja, tapi ada waktunya. Jangan Senin sampai Jumat main game terus, itu mah waktunya belajar, sekolah. Kalau hari Sabtu, hari Minggu boleh main game, tapi juga jangan sampai lupa waktu. Waktunya sholat, berhenti dulu main gamenya. Waktunya asar, berhenti dulu. Siapa tahu nanti jadi gamer kamu, tau nggak gamer? Gamer tuh kalau dilombakan hadiahnya puluhan juta, ya. Tuh dari hobi itu. Makanya ekspresikan hobi itu ya, ekspresikan diri melalui hobi. Tadi sudah dipraktekkan, berarti sudah hafalnya. Hari ini setelah kamu mempraktekkan hobi seseorang, kita mau dengar, kita mau nyimak. Ada seseorang yang bisa dianggap disabilitas, dia orangnya gagap. Gagap tuh apa? Ceritanya ini anak ini orang luar, bukan orang Jawa. Namanya aja Jeffrey. Jeffrey apa tuh? Mama rantau apa ini nih? Dia bisa bikin kerajinan tangan. Berarti dia hobinya apa? Membuat kerajinan tangan dari kardus bekas si Jeffrey ini. Gimana ceritanya? Apa akan suruh satu orang anak perempuan di sini nih, anak cewek. Jipa, silakan Jipa baca cerita si Jeffrey ini nih, yang dia tuh hobinya membuat kerajinan tangan. Kalian simak dari paragraf per paragrafnya ya. Ada beberapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Silahkan Zipa Uzlipa dibaca cerita tentang ekspresi diri melalui hobi. Silahkan. Yang lain simak, dengerin. Yuk. Ekspresi diri melalui hobi. Namaku Jeffrey Mamantau, kelas 5 SD. Aku anak pintar, nilai-nilaiku tidak pernah di bawah 8. Pelajaran yang paling aku minati adalah matematika, menggambar, keterampilan. Sayangnya aku tidak mempunyai banyak teman, itu karena aku gugup dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan suku cadang motor di garasi rumah kami di Manado. Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh kupakai. Aku mencoba membuat sesuatu. Lebih dulu, aku menggambar sesuatu pola di kertas. Aku lalu menjiplaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem super milik ayah. Jadilah mobil-mobilan. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya di internet. Sepulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kardus yang bisa dirakit tanpa menggunakan lem. Setiap minggu, aku membuat satu mainan, model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Iseng-iseng, semua mainan yang kubuat itu di garasi ayah. Pada awalnya, beberapa orang dan beberapa teman yang melihat karyaku menertawakannya. Mereka menganggap aku membuang-buang waktu dengan barang bekas. Namun aku tidak memedulikannya. Kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Suatu hari ada pelanggan ayah datang ke toko. Model kuda kardus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Ia meminta izin untuk memotret hasil karyaku dan memajangnya di media sosial.
Sejak saat itu, koleksi mainan kardusku mulai dikenal. Banyak pengunjung toko ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan. Kata ayah, mainan buatanku menginspirasi teman-temanku untuk membuatnya sendiri. Saat ini aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari kardus bekas agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Sudah. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, terima kasih Jipa membaca cerita tentang ekspresi diri melalui hobi. Bisa disimak tadi ceritanya, paham nggak? Coba siapa tokoh dari cerita yang tadi dibaca sama Jipa? Jeffrey Mamantau ya. Kayaknya ini orang Sulawesi Utara atau Sulawesi mana gitu ya, bukan orang Jawa. Jeffrey Mamantau. Dari bacaan yang tadi cerita yang dibaca sama Jipa, kalian pasti menemukan kosakata baru ya. Bahasa Inggrisnya itu new vocabulary, bahasa Arabnya mufradatun jadidatun ya, kosakata baru yang pasti kalian pengen tahu artinya itu apa. Dari tadi cerita yang dibaca sama Jipa, apa menemukan ada 5 kata yang pasti kalian ada yang sudah paham maksudnya atau artinya, ada yang nggak tahu itu maksudnya apa. Coba apa mau tanya nih, tadi apa menemukan kata gagap? Apa coba ayo artinya gagap? Kosakata baru tuh, gagap. Apa artinya gagap? Jadi orang gagap tuh ngomongnya itu nggak ketangkep, nggak jelas. Nggak kayak orang bisu. Apa gagap tuh? Ngomong sih ngomong, ada kata-katanya tapi nggak jelas, terbata-bata kayak orang kaku. Apa gagap tuh? Orang yang punya gangguan dalam berbicara. Berbicara itu ada gangguan. Kalian mah alhamdulillah bicaranya jelas, bisa dimengerti sama orang yang denger. Ini masih Jeffrey ngomongnya gagap, nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin kalau mamahnya, ayahnya, saudaranya paham maksudnya. Kan ada kan tetangga kamu juga yang kayak gitu. Tapi dia punya kelebihan. Dia hobinya itu membuat kerajinan. Si Jeffrey itu, coba jawab lagi. Dia si Jeffrey menghabiskan waktu luangnya membuat karya dari bahan apa? Nah tuh, berarti kamu nyimak bacaan Jipa tadi. Pertanyaan kedua, alat dan bahan yang diperlukan apa saja selain kardus bekas? Kertas, pensil, lem, gunting. Sederhana kan alat-alatnya, bahan-bahannya. Terus yang kedua nih, kata-kata baru yang kalian pasti nggak paham. Jiplak, apa artinya jiplak? Meniru. Jiplak tuh artinya meniru, jiplak tuh. Kan tadi cara-caranya bikin hewan, bikin rumah-rumahan, prosesnya itu membuat pola, terus dijiplak pakai kertas, berarti niru, udah ada sebetulnya polanya. Tuh pinter otaknya, padahal orangnya gagap si Jeffrey itu. Kalian harus malu dengan si Jeffrey, kalian mah nggak gagap, normal kan? Terus lagi kosakata yang baru yang ketiga yang kita temukan dari cerita yang tadi dibaca sama teman kalian, yaitu model. Tahu artinya model? Pola atau contoh. Seorang desainer terkenal, desainer apa artinya? Perancang busana. Contohnya Ivan Gunawan. Kalian kenal? Artis yang namanya Ivan Gunawan. Dia itu kan desainer. Meskipun dia pintar desainernya, pasti dia nyari apa dulu? Model, nyari pola, terus kainnya dibentuk, disamain sama pola tuh. Asing ngikutin ya. Tutorial membuat nasgor. Haikal, silakan ke depan Haikal, nih ambil, nanti diisi. Terus lagi Okta. Dibagikan aja nih sama Ayu sama apa Yumna, bagikan teman-temannya.
Sekarang sama kalian dibaca soalnya yang tadi dikasih tutorial membuat nasi. Nah, ini sebelum dikerjakan karena berkaitan dengan imbuhan, mau menjelaskan dulu ini, menjelaskan apa itu imbuhan. Imbuhan itu kata yang disandingkan, kata yang disandarkan dengan kata dasar. Tuh imbuhan tuh. Contohnya, lihat pakai imbuhan me jadi melihat. Lari pakai imbuhan pe jadi artinya kan jadi beda. Kata dasar kalau ditambah dengan imbuhan jadi beda artinya. Coba lihat, dengar ditambahan imbuhan me jadi apa? Mendengar. Ditambah akhiran kan jadi mendengar. Itu imbuhan. Setelah tadi kalian mencontohkan imbuhan, berarti imbuhan itu terbagi kepada berapa bagian? Itu ada 4. 1 prefix. Baca. Prefix. Ini bahasa Inggris nih. Artinya awalan. Yang kedua artinya yang ketiga artinya yang keempat artinya ya apa tuh? Imbuhan itu ternyata ada 4, harus hafal. Sekian aja pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tadi yang sudah Bapak ajarkan. Gimana kalian senang? Alhamdulillah. Sekarang pembelajaran kita tutup dengan senandung lillahi kullun. Silakan ditutup bukunya, kita sama-sama bersenandung lillahi kullun. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi kullu wujudina wa umurina, lillahi kullu hayatina wa mamatina, lillahi kullu solahina, lillahi kullu amanina, ya Rabb waghfir inna karima yujibu su'alina inna ghafura ghafirun sholli ala khairil wa kadzalika man wujud dan kita milik Allah. Kita punya kebaikan dan barang kita punya aman dan sejahtera kita punya Allah. Ya Tuhan
urusanku. Ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku. Zat pemurah mengabul semua pinta. Zat pengampunlah yang mengampuni. Ya Tuhanku, limpah dan kepada orang yang berlaku bakti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Baca doa kafaratul majlis atau doa tutup belajar. Subhanakau umma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Silakan yang rapi, persiapkan tasnya. Kita pulang. Sebelum pulang sama Bapak ditunjuk yang duduknya paling rapi. Rapi. Barisan sebelah sini jauh ya, biar besok